Aku ingin membacakan sebuah cerita yang berjudul Gadis Kecil Penunggu Ayunan. Hari udah hampir maghrib. Aku menghentikan aktivitas membereskan rumah kontrakan yang baru 2 hari kami tempati. Mas Benny, suamiku seorang karyawan sebuah perusahaan swasta yang membuka cabang baru di kota ini dan baru aja dipindah tugaskan. Setelah beberapa minggu sebelumnya kami mencari-cari rumah yang dikontrakkan, ada seorang teman yang merekomendasikan rumah ini kepada kami. Selain kondisinya yang tidak berapa jauh dari kantor suami, sewanya pun tidak begitu mahal. Rumah 2 tingkat dengan 2 kamar tidur di lantai atas. Sementara di lantai bawah ada ruang tamu, ruang kerja, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Di belakang rumah ada halaman yang cukup luas dan berfungsi sebagai taman. Di sana ada sebatang pohon mangga yang lumayan besar. Di bawahnya ada sebuah ayunan tua yang masih bergantung kokoh. Sedangkan di depan rumah, sebelah kanan, ada garasi yang letaknya lurus dengan dapur. "Putri, udah mau maghrib sayang. Mainnya udahan dulu ya," panggilku pada gadis kecil yang kini menginjak usia 6 tahun itu. "Iya mah, bentar lagi seru nih mainnya." Tanpa menunggu Putri masuk rumah, aku naik ke lantai atas, kemudian mandi. Selesai mandi, azan maghrib berkumandang. Aku kembali turun, tapi tidak melihat Putri di lantai bawah. Setelah kuperiksa, ternyata masih berada di halaman belakang, duduk di ayunan dan bicara sendiri. "Putri, masuk sayang, udah maghrib loh." "Iya mah." Gadis itu menurut. Tapi sebelum masuk rumah, ia melambaikan tangan ke arah ayunan yang tadi diduduki. Aku acuh tak acuh dengan kelakuannya. Mungkin karena merasa kesepian, tak ada teman bermain, dia berhalusinasi. "Buruan ambil wudhu sayang, kita salat maghrib dulu," perintahku. Selesai menunaikan ibadah salat 3 rakaat, aku bergegas menuju dapur untuk menyiapkan makan malam kami. Berdua saja, karena suami ada kerjaan tambahan di kantornya dan mungkin pulang agak larut. Di kulkas masih ada daging rendang sisa tadi siang. Tinggal menumis sayur dan bikin telur mata sapi kesukaan Putri. Semua udah siap untuk dimasak. Aku ambil teflon dan menyalakan kompor. Aku mencari-cari spatula, tapi tidak ketemu. Seingatku, peralatan dapur sudah tertata semua di tempatnya masing-masing. Mengapa bisa menghilang begitu saja? Daripada kelamaan, terpaksa aku gunakan saja sumpit kayu untuk memasak. Selesai makan malam, suara azan Isya pun berkumandang. Kami segera menunaikan ibadah 4 rakaat. Setelah itu, Putri masuk ke kamarnya untuk belajar dan aku pun beristirahat di kamar sambil membuka ponsel dan membaca cerita di KBM Group. Rasa kantuk tiba-tiba menyerang dan beberapa kali aku menguap. Entah berapa lama aku tertidur, dan ketika sadar, ponselku udah tidak ada lagi di genggaman. Aku bergegas bangkit dari tempatku tertidur. Saat hendak menutup gorden jendela kamar, mata ini tertuju tepat di arah luar jendela yang di bawah sana adalah taman belakang rumah. Tertangkap oleh mataku, sosok Putri yang sedang duduk di ayunan dengan posisi membelakangiku. Dengan buru-buru, aku keluar dan melihat ke kamar anak gadisku. Rupanya, ia sedang tertidur pulas memeluk guling. Lantas, siapa yang aku lihat tadi? Apa cuma halusinasiku aja? Setelah membenahi selimut Putri, aku kembali ke kamar dan menyibak gorden itu lagi. Sepi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di sana. Mungkin itu tadi cuma halusinasiku aja. Jam dinding di kamar udah menunjuk angka 11:12, hampir tengah malam. Tapi Mas Benny belum pulang dan tidak menghubungiku. Ada keinginan untuk menghubunginya, namun aku ragu. Mungkin sebentar lagi dia akan pulang. Aku kembali ke perbaringan dan mencoba memejamkan mata. Di separuh kesadaranku, lamat-lamat terdengar suara anak kecil, sepertinya perempuan, yang sedang bercengkrama. Seperti sedang bermain kejar-kejaran. Sungguh berisik. Aku mencoba melihat keluar dengan menyibak sedikit gorden di jendela. Dan sekali lagi, aku terkejut melihat Putri sedang bermain ayunan di luar sana. Kembali aku keluar dan melihat ke kamar anakku.
Kali ini, ia benar-benar tidak ada di kamarnya. Aku bergegas turun dan mencarinya di halaman belakang. Kulihat gadis kecilku sedang duduk di ayunan, tapi dengan mata terpejam. Kutepuk-tepuk pipinya hingga ia sadar dan terbangun. "Ih, Mama gangguin aja. Putri kan lagi asik main sama Kak Maya, Ma," ucapnya sambil mengucek kedua matanya. Entah mengapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri, seperti ada yang meniup tengkukku dari belakang. "Maya siapa? Kamu ngelindur. Ayo balik ke kamar," ajakku dengan menarik paksa tangannya. Dengan buru-buru, kututup kembali pintu belakang dan membawa Putri kembali ke kamarnya. Ada perasaan takut yang menyusup di hati. Sepertinya ada yang tidak beres dengan rumah ini. Setelah memastikan Putri tidur kembali, aku keluar dari kamar dan sekali lagi dibuat terkejut oleh suara bel pintu yang berbunyi. Siapa gerangan yang datang malam-malam begini? Atau mungkin Mas Beni? Kenapa nggak langsung masuk aja? Bukannya ia membawa kunci pintu sendiri? Dengan perasaan tidak menentu, perlahan menuruni anak tangga dan mendekat mengendap menuju pintu depan. Kusimbak sedikit gorden dan mengintip keluar. Dalam waktu bersamaan, lagi-lagi jantungku hampir copot karena dikejutkan suara bel pintu yang berbunyi untuk kedua kalinya. Setelah mendengar suara Mas Beni mengucap salam, barulah aku merasa lega. "Assalamualaikum." Ku buka pintu dan menjawab salamnya, "Waalaikumsalam." "Maaf ya, Ma, kunci Papa tertinggal di laci kantor, jadi ganggu tidur Mama," ucapnya sambil mengucap pucuk kepalaku. Terlihat rasa bersalah dari sorot matanya. Kucium takdim tangannya dan mengambil tas kerja miliknya, lalu naik ke lantai atas. Setelah selesai membersihkan diri, dalam hitungan menit suamiku sudah tertidur, sementara aku masih kesusahan untuk memejamkan mata. Baru saja terlelap, ku dengar suara gemericik air dari kamar mandi, seperti orang sedang bermain air. Kubalikan tubuhku, melihat suami masih tidur dengan pulas. Ku coba bangkit dan berjalan menuju ke arah kamar mandi. Suara itu masih saja seperti sebelumnya. Aku mengendap-endap dan membuka pintu perlahan. Astaghfirullahaladzim. Aku menjerit sambil menutup mata dengan kedua tangan. Sebuah pemandangan yang begitu mengerikan. Sesosok bocah perempuan seusia anakku berpakaian putih kumal dengan wajah pucat dan mata yang mendelik. Darah merah kehitaman meleleh dari sudut mata, hidung dan bibirnya. Kaki dan lututku lemas. Bibirku pun seperti terkunci, sehingga tidak sanggup untuk berteriak. Mama, bangun Ma," panggil suami sambil menepuk-nepuk pipiku hingga tersadar dari mimpi buruk. Dengan cekatan suamiku meraih botol air mineral yang berada di meja dan memintaku untuk minum. Perlahan, degup jantungku mulai kembali normal. "Mama mimpi apa? Sampai ketakutan seperti itu?" tanya Mas Beni cemas. "Pa, sepertinya ada yang gak beres dengan rumah ini." "Gak beres gimana, Ma?" "Iya, Pa. 2 hari ini Mama mengalami hal-hal yang aneh. Bener deh, Pa," tuturku meyakinkan. "Sudah lama, Mama kan cuma bermimpi. Mungkin karena kecapean aja. Udah yuk, tidur lagi. Papa ngantuk banget nih." Suamiku kembali tidur, tapi aku masih terus terbayang-bayang oleh mimpi itu. Pagi setelah suami berangkat ke kantor dan Putri berangkat ke sekolah, aku sendirian di rumah. Masih ada perasaan takut yang menghantuiku. Tapi, apa boleh buat? Karena untuk saat ini, disinilah tempat tinggalku. Tidak mungkin aku akan ikut suami ke kantor atau ikut ke sekolah bersama Putri. Aku melakukan aktivitas seperti biasa, dengan membaca zikir ataupun selawat untuk membentengi diriku dari gangguan makhluk tak kasat mata. Sayur. Jam 8 pagi, abang tukang sayur lewat di depan rumah. Aku berteriak dari dalam rumah agar ia berhenti. "Bang, sayur bang." Si abang pun berhenti. Aku bergegas membuka pintu pagar, lalu keluar dan memilih sayuran yang hendak aku beli. "Neng, penghuni baru di rumah ini?" tanya si abang yang memang baru pertama kali melihatku. "Iya bang, kami baru 3 hari menempati rumah ini," jawabku. Di saat bersamaan, datang 2 orang ibu-ibu. Yang satu tinggal tepat di seberang rumahku dan satu lagi tetangga sebelah rumah. Tetangga baru rupanya," ucap mereka serempak. Aku menyalami mereka satu persatu dan berkenalan. Bu Widya yang tinggal di seberang rumah,
Orangnya ramah, berkulit putih, dan wajahnya bersih meskipun sudah tampak kerutan di sekitar matanya. Mungkin seusia dengan ibuku. Satu lagi yang tinggal bersebelahan denganku, orangnya masih muda. Mungkin hanya selisih 3 atau 4 tahun di atasku. Namanya Astrid. Kami mengobrol sambil memilih-milih kebutuhan masing-masing. Jeng Tari, apa selama tinggal di rumah ini gak ngalamin sesuatu yang aneh? Tanya Kak Astrid mengejutkanku. Emang kenapa, Kak? Tanyaku penasaran. Orang-orang bilang rumah yang Neng tempati itu angker loh. Selah Bang Joni, si tukang sayur. Shh, Mang. Bu Widya menatap ke arah abang sayur dengan meletakkan jari di ujung telunjuk bibirnya. Maaf Bu, ucap si abang dengan menangkupkan kedua tangannya. Bu, ada apa sebenarnya dengan rumah yang saya tempati ini? Kalau ibu tahu sesuatu, bolehkah menceritakannya kepada saya? Ucapku memohon Bu Widya. Kalau emang Nak Tari pengen tahu, kapan ada waktu, mainlah ke rumah ibu. Nanti ibu ceritakan semuanya. Terima kasih Bu, insya Allah saya akan datang ke rumah ibu, ucapku antusias. Kami pun menyelesaikan belanja dan masuk ke rumah masing-masing. Siang hari setelah salat zuhur, aku mendatangi rumah Bu Widya karena tak mau menyimpan rasa penasaran ini terlalu lama. Beliau senang sekali menerima kedatanganku. Rupanya beliau tinggal di rumah itu hanya berdua dengan suami, karena kedua anaknya sudah berumah tangga dan tinggal di luar kota. Setelah menyilakan aku duduk, Bu Widya mulai bercerita tentang apa yang pernah terjadi di rumah yang sekarang kutempati. Dulunya, rumah itu dihuni oleh pasangan muda dengan satu anak perempuan yang baru berusia 6 tahun dan memiliki seorang asisten rumah tangga. Kedua suami istri itu sibuk bekerja dan mempercayakan asisten rumah tangga untuk merawat putri kecil mereka yang bernama Maya. Minah, sang asisten rumah tangga yang belakangan sering menerima tamu laki-laki. Yang diduga itu adalah kekasihnya saat sang majikan sedang bekerja. Hingga terjadilah peristiwa tragis yang menimpa gadis kecil tak berdosa itu. Malam itu, ketika pasangan suami istri yang bernama Arman dan Sinta itu pulang kerja, mereka mendapati rumah mereka dalam keadaan gelap dan berantakan. Tempat-tempat mereka menyimpan barang berharga semua terbuka dengan bekas yang dicongkel. Mereka berdua panik bukan main ketika tidak menemukan putri mereka di dalam rumah. Jeritan histeris Sinta mampu mendatangkan tetangga yang mendengarnya. Ketika ia menemukan putrinya sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tangannya diikat di rantai ayunan dan mulutnya tersumpal handuk kecil. Dalam beberapa hari kemudian, kasus pun terungkap dan pelaku berhasil diringkus. Yang tak lain adalah asisten rumah tangga mereka bersama kekasihnya serta 2 orang temannya yang lain. Sejak kejadian itu, Sinta, ibu korban, mengalami gangguan kejiwaan pasca pembunuhan yang dialami putrinya, dan rumah itu pun tak dihuni lagi. Nak Tari tidak perlu pindah dari rumah itu. Sebaiknya, setiap selesai sholat, kirimkanlah doa untuk Maya, agar arwahnya tenang di dalam sana. Bu Widya menasihatiku dengan bijaksana. Kini aku tahu apa yang telah terjadi, dan bagaimana aku harus menghadapi situasi ini. Setelah selesai mendengarkan wejangan darinya, aku berpamitan dan sangat berterima kasih kepada beliau. Senang sekali rasanya mempunyai tetangga yang baik hati seperti Bu Widya. Meskipun keanehan masih sering terjadi, tapi aku tidak merasakan ketakutan seperti sebelumnya. Setiap saat, kusempatkan diri untuk mendoakan arwah Maya, si gadis yang malang itu.